Jangan suka memberi peluang pada suami. Apalagi untuk menganggap kamu sebagai perempuan lemah. Aku cuma ingin cepat sampai di rumah. Itulah karena kau takut. Aku harus sudah berada di rumah sebelum suamiku pulang. Kita makan dulu, Lis. Lain kali saja. Aku sudah banyak buang waktu melihatmu latihan. Aku masih ingin bersamamu, Lis. Kau kan bisa bilang lembur. Tiap hari. Dia tidak bodoh, Yan. Dan kau harus tahu, suamiku pemarah. Marahi lagi dia. Asri! Aduh, monyet. Maaf ya. Aduh. Tuan. Sudah pulang? Surti, urus tuanmu. Iyanya. Tidak seharusnya kamu begini, Surti. Saya mau mengambil kamar jas tuan, Nyonya. Buka pakaiannya, Tuan. Yani! Aku di sini. Yani, saya ingin kamu yang merawat saya, bukan dia. Apa salahnya? Ya, salah kamu kan istri saya. Istri? Tapi bukan untuk membuka sepatu. Ya, Yan. Kamu... Surti? Ada apa dengan tuanmu? Tuan. Ya. Tentu kau tahu apalagi yang harus kau lakukan untuk suamiku. Jangan, Surti, jangan. Saya ingin kamu yang merawat saya. Kenapa kamu tiba-tiba jadi berubah? Sudah sejak lama ingin saya katakan padamu bahwa segala tugas dan kewajiban di rumah ini tidak lagi kamu serahkan pada orang lain. Surti kan bukan orang lain lagi di rumah ini. Ya, tapi bagaimanapun juga. Aku sibuk. Kau tahu kan, sekarang bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Kita harus menciptakan kehidupan modern di rumah ini. Istri harus punya kekuasaan di rumah. Ini emansipasi. Dan karena itu, istri juga berhak untuk membuat peraturan. Untuk Lis. Lis, dia temanku. Seorang perempuan. Apa maksudmu? Kamu merawatnya seperti merawat seorang bayi yang tidak pernah kamu lakukan untuk suamimu. Tidak pernah sama sekali. Saya dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana kamu mencopot sepatunya, kamu melap keringat dari tubuhnya, kamu memberikan minuman dari tangan kamu sendiri. Mandi. Apa itu? Teman. Orang kepercayaan. Orang bawahan. Memuakkan. Surti, si tuanmu mandi. Iya. Bau. Jangan. Dia menyuruh Surti untuk memandikan saya. Ini emansipasi. Tapi ini tidak termasuk. Sejak kita menikah, kamu selalu memaksa saya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ini tidak betul.
Ini sebuah bukti bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Tidak selalu perempuan harus mengalah dan di bawah. Supaya kau tahu, kekuatan pun bukan cuma milik laki-laki. Hayo. Harus dibawa. Sarapan pagi dengan telur, Tuan. Kamu kan tahu saya tidak suka telur. Ini telur puyuh, Tuan. Berapa banyak? 40 butir. Saya akan mengupasnya untuk Tuan. Peraturan baru lagi. Hidup selalu di bawah peraturan. Saya ini kan suaminya. Kamu dengar tidak saya bilang saya ini suaminya? Iya. Kepala keluarga. Iya. Tapi selalu dia yang membuat peraturan. Sobat. Saya kira Tuan lagi enak tidur dibangunin. Ada rokok. Rokok. Nih, lihat. Aku lagi mempelajarinya, tapi aku percaya sama kode ini. Dibohongin sampean. Kalau betul, sudah kaya yang punya koran. Buktinya, si Safei. Sedikit saja, Tuan. Beberapa suap. Saya tidak doyan, Surti. Tidak enak. Coba kamu cicipi. Ini perintah Nyonya, Tuan. Kamu kupas telurnya. Iya, Tuan. Maaf, Tuan. Nggak enak, kan? Buktinya kamu sendiri nggak doyan. Tapi muka Tuan. Kenapa muka saya? Muka Tuan macam Anoman. Kabelnya masih kurang sempurna, Pak. Iya. Jadi perlu diperbaiki. Apa? Maaf, Pak. Tadi ada telepon untuk Bapak dari kantor pusat. Oke, Bung. Ya. Ada apa, Pak? Usir. Itu ada ekor tikus. Ya, Pak. Ayo, usir. Maaf, Pak. Ya. Tikusnya udah lari, Pak. Saya tidak mau lagi melihat binatang Iya, Pak. seperti itu berkeliaran di Ya. sini. Bersihkan ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kamu telepon saya. Iya, Pak. Saya kira penting buat Bapak. Pematras ada di dalam sana. Silakan, Pak. Loh. Bapak kok datang ke sini? Nah, Bapak ngerti. Kamu khawatir Bapak mabuk, kan? Aku nggak bakal mabuk. Paling tidak, aku nggak bakal mabuk di sini. Ini kan kantormu, Ji. Ya kan? Iya.
kangen sama Mariani. Bapak kan bisa berkunjung ke rumah kami. Tidak. Aku tidak mau. Kenapa? Aku takut kalian sudah kaya sekarang. Dan aku tidak bisa memasuki rumah gedung dengan jupinya yang licin. Badanku kotor. Lihat, pakaianku ini. Sudah seminggu belum dicuci. Mambu. Aku hidup sendiri sekarang. Bapak bisa tinggal di rumah kalau mau. Tidak. Aku takut sama Mariani. Loh, Mariani kan anak Bapak. Ya, tapi bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersama kalian? Aku kerja jadi waker, jaga malam. Sudah nggak lagi jadi pelaut. Aku pernah meninggalkan mereka lama sekali. Waktu dia masih kecil. Telepono. Ya, ya. Oke, ambil mes, yuk. Awas, dulu. Kasihan Mariani. Masih terlalu muda untuk membantu ibunya. Bekerja berat di gudang-gudang pelabuhan. Aku salah. Kapan Bapak pulang? Bapakmu tidak akan pulang selamanya. Bapak akan pergi berlayar. Bapak sudah kawin lagi. Kawin. Aku benci. Aku benci Bapak, Bu. Bu, aku teko. Ini bukan rumahmu lagi. Buka! Buka, Bu! Buka! Ibu! Buka! Aku itu, Bu! Bu! Mau apa kamu kemari? Kenapa itu? Pergi. Pergi. Pergi dari sini. Edak! Diam. Muji! Pak Muji! Oh, Pak Matra. Sudah lama. Kenapa? Ya anakku. Ya. Aku kangen sama Mariani. Antarkan aku padanya. Dulu, Oke. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa saya bantu, Pak? Saya cuma pesan tempat saja. Sebentar ya, Pak ya.
ya. Ya. Pak. Jen. Jangan panggil aku Jin. Boleh, tapi jangan kentara. Sama teman-teman saya. Dia nggak ingat waktu kecil. Dia mampu mengangkat barbel seberat 50 kilo dan mendapat juara. Sehingga mendapat gelar sebagai Jane Barbel. Dia adalah anakku satu-satunya. Nah. Kenapa bawa dia kemari? Dia kangen. Memalukan. Bawa dia keluar. Jen. Jen, tunggu Jen. Aku mau bicara. Kurang ajar, Bu. Maaf. Tidak maaf lagi, Bu. Bapak mau bicara, Jen. Apa yang Bapak ingin bicarakan? Aku salah, Jen. Aku salah. Bapak sudah tidak menjadi bapak saya lagi sejak lama. Tapi Bapak yang menyebabkan kamu lahir. Di dalam sini, saya masih menganggap Bapak sebagai bapak saya. Tapi apa yang Bapak telah perbuat terhadap saya dan Ibu? Bapak telah melupakan kami sejak saya lahir. Jen. Gitu, Tuan. Tidak apa-apa, cuma agak memar sedikit. Tuan, lukanya saya bersihkan dengan air panas, Tuan. Sudah, tidak usah. Tidak apa-apa. Tuan, minumannya ada di meja makan. Apa mau dibawa masuk? Jangan. Saya mau mandi dulu. Ayo masuk. Tuan, saya minta maaf. Tadi saya lupa untuk mengambil pakaian kotor. Tapi Tuan sudah... Apa Tuan mau memaafkan saya? Seharusnya saya mengetuk pintu dulu. Shirley kawin. Betul-betul perempuan dia. Apa? Aku bilang dia betul-betul perempuan. Apa kita bukan perempuan? Dia cantik. Kamu juga cantik. Dia lebih beruntung. Kawin dengan seorang pengusaha. Aku merasa diriku bukan perempuan. Aku bekerja dan mencari uang. Padahal aku punya suami. Oh, jadi kamu mau berhenti kerja supaya jadi perempuan beneran? Jangan menyindir, Yan. Aku masih ingin menjadi PR-mu. Suamiku payah. Sekarang ini seolah-olah aku yang menjadi kepala keluarga. 90% biaya keluarga, aku yang tanggung. Kamu beruntung bisa menjadi kepala keluarga. Aku selalu berada dalam kesulitan keuangan. Berbeda denganmu. Tidak juga. Tapi aku memang berkeinginan untuk menjadi seperti laki-laki. Betul. Atau tidak-tidaknya naluriku berkata begitu. Aku ingin mengatasi laki-laki dalam segala hal. Sebentar lagi bengkaknya akan mengempis. Loh, kamu kok bisa begitu yakin? Saya pernah kursus sebagai perawat di kampung.
Surti. Nanti kamu kembali lagi ke sini ya. Aku tidak ingin jadi perempuan seperti Shirley. Kecantikannya mungkin hanya dijadikan aksesoris saja oleh suami yang pengusaha itu. Miss, sesungguhnya kau telah mewakili wanita dalam emansipasi. Kamu bekerja seperti laki-laki, menjadi kepala keluarga. Itu pun seperti laki-laki. Kita sama dengan laki-laki, Liz. Sama derajat. Tapi aku ingin lebih dari itu. Secara fisik pun aku ingin menyaingi laki-laki. Aku tidak tahu apakah ini karena naluriku. Yulis. Yan, apa kau tak khawatir akan kecantikanmu? Apa? Lambat laun tentunya tubuhmu akan berubah. Aku tahu, tapi setidak-tidaknya kau bisa melawan suamimu jika disakiti. Yuk. Loh, kenapa kamu tidak kembali ke kamar saya? Saya takut. Takut. Tidak baik seorang pembantu berlama-lama di kamar majikan jika tidak ada keperluan. Betul, betul. Tapi seorang majikan berlama-lama di kamar pembantunya tidak apa-apa, kan? Saya cuma ingin ngomong sama kamu. Ngomong. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin ngomong sama kamu. Ya, mungkin saya perlu berbincang-bincang. Nah, kamu tahu, saya dengan Nyonya tidak pernah melakukan itu. Dia sibuk, saya juga sibuk. Dan saya kira Nyonya juga tidak perlu berbincang-bincang. Terutama terhadap saya, suaminya. Coba kamu lihat, pipi saya saja kamu sendiri yang harus mengobati. Dan orang tuanya disepelekan. Nah, karena dia menyepelekan bapaknya itulah maka saya ditabrak bapaknya seperti traktor itu. Saya sudah muak dengan semua itu. Sebenarnya di kamar ini pun Tuhan tidak boleh lama-lama. Bagaimana kalau Nyonya pulang? Masih lama. Mana dia mau tahu tentang keadaan suaminya. Dia lebih mementingkan latihan menggelembungkan otot. Buat apa semua itu? Saya sudah menikah dengan perempuan gila barangkali. Kenapa Tuhan memaki Nyonya? Karena dia tidak seperti kebanyakan perempuan. Kenapa? Kamu baik. Nyonya juga baik. Malah cantik. Dia kasar. Dia tidak pernah meladeni saya seperti kamu meladeni saya. Saya hanya seorang pembantu, Tuan. Mengurus dan melayani Tuan merupakan tugas yang wajib saya kerjakan. Bukan sekedar itu. Ada sesuatu yang lain, Surti. Apa yang kamu kerjakan selama ini
sebenarnya bisa membuat seorang lelaki merasa dirinya sebagai suami. Itu. Seharusnya kamu memang lebih pantas menjadi seorang istri. Saya sudah punya anak berumur 6 tahun di kampung, Tuan. Sudah sekolah. Suamimu? Saya sudah lama pisah. Ketika anak saya berumur 4 tahun, dia jatuh cinta pada seorang sindek dan menceraikan saya. Kamu sakit hati. Saya malu. Bapak saya seorang lurah di kampung. Itulah sebabnya saya ke Semarang. Di sini, saya bisa bekerja apa saja dan melupakan masa lalu. Kamu tetap seorang istri. Apa yang kamu kerjakan di rumah ini adalah pekerjaan seorang istri. Wajahmu, tubuhmu adalah wajah dan tubuh seorang istri. Tuan ngaco. Loh, tidak, Surti. Betul, saya sungguh-sungguh. Saya berani bertaruh. Kalau kamu ingin menjadi seorang istri, pasti banyak laki-laki yang datang melamarmu. Saya kan orang kampung, Tuan. Nyonya juga orang kampung. Saya juga orang kampung. Kita semua berasal dari kampung. Coba kalau sekarang kamu mengenakan pakaian seperti yang dikenakan oleh Nyonya. Saya yakin orang-orang pasti mengira kamu adalah istri saya. Surti, kenapa kamu? Tidak apa-apanya. Tolong ambilkan tas saya di bagasi. Iyanya, Tuanmu mana? ada di kamar. Coba panggil tuan dulu. Baiknya. Nyonya, Sebentar. Kamu belum berpakaian? Tapi saya sudah mandi loh. Sebentar ya. Maaf. Kayaknya kamu nggak pernah ngurus dia, Yan. Aku sudah suruh Surti melayani dan mengurus segala keperluannya. Tapi nggak semuanya, kan? Semuanya. Aku paling tidak suka memanjakan suami. Pembantumu itu cantik, Yan. Kenapa? Apa kau tidak merasa curiga? Kamu kenal Zainul, kan? Kalau dia macam-macam, aku bunuh dia. Kamu tahu, Lis, aku bisa lempar dia dari sini keluar jendela. Oh ya, setelah makan, kita kembali ke hotel. Kamu janjikan mau bantu aku untuk mempersiapkan bahan-bahan konferensi IATA? Bagaimana dengan undangan Shirley jika kau jadi berangkat ke Tokyo? Itulah, aku takut waktunya bersamaan. Tapi lihat saja deh nanti. Surti, kamu sudah siapkan kamar rias Tuan? sudahnya. Mencopot sepatunya? Juga sudahnya. Kok Tuan belum memakainya? Tuan mau memakainya sendiri di kamarnya. Ya sudah.
Badanmu bagus, Lis. Betul-betul perempuan kamu. Pakai ini saja ya. Adian aku bocah gunung, doh banget dunungku, ora susah kate nganggo bingung, yen to pancen tresno aku isi dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan. Saya tidak bisa tidur. Iya, Saya juga tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang harus saya tanyakan sama kamu. Mungkin tidak begitu penting, tapi saya harus tahu apa? tentang kamu. Saya? Iya. Coba kamu jawab dengan jujur. Jika kamu berjodoh, suami bagaimana yang kamu inginkan? Suami? Ya. Mungkin saat ini sulit bagimu untuk menerima lamaran seseorang. Jika berjodoh, tak mungkin bisa ditolak. Tetapi jika bisa memilih, tentunya saya menginginkan suami yang betul-betul mencintai saya dengan sungguh-sungguh. Tentunya suami yang juga kamu cintai. Iya, seorang petani. Bapakku dulu juga seorang petani. Tuhan bisa bayangkan betapa damainya kehidupan seperti itu. Pagi-pagi hari, saya melepaskan pergi menggarap sawah. Membawakan makanan di siang hari. Iya, saya berjalan tergopoh-gopoh di pematang, Menunggunya pulang di sore hari. membersihkan tubuh yang bau lumpur, Memeluknya di malam hari. mencium bau keringatnya. Ada apa ini? Yan, ini suamiku, Yan. Dia tidak percaya kalau aku bertugas sampai pagi. Dia memukulku, Yan. Ya, ini hukuman buat dia. Hukuman? Hukuman apa? Dia tidak pulang. Jadi jelas, seorang suami berhak menghukum istrinya. Lepaskan. Tidak, Buat apa Bung menyeret Lis ke sini? Anda atasannya. Betul. Bagus. Nah, sekarang saya mau tanya. Kerja apa sampai pagi? Hah? Suatu tugas yang harus dikerjakan istri Bung. Tugas. Tugas apa? Tugas gina. Perusahaan di mana istri Bung bekerja menugaskannya seperti itu. Saya tahu Bung pengangguran. Jadi tidak mengerti arti dari suatu tugas yang menyangkut karir istri Bung di dalam perusahaannya. Kamu jangan menghina saya ya. Hah? Kamu memang pengangguran. Dan! Lis! Sini kamu. Sini. Pergi, Lis. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga saya. Hei, jangan ikut campur. Di sini kantor, Bu. Dan Lis bawahan saya. Jadi saya berhak ikut campur. Oh, ini hotel kan? Nah,
Sekarang saya mau tanya. Seorang istri nginap di hotel tanpa suaminya. Istri macam apa itu? Kamu jangan main-main sama saya. Saya bisa memukulmu. Surti, Iyanya, kamu sakit? tidaknya. Cuma rasanya tidak enak badan. Terlalu capek kamu. Nanti sore kamu ke dokter ya? Iyanya, Kamu tidak lupakan apa yang kuperintahkan? tidaknya. Semuanya sudah saya urus dan saya layani sebisa saya. Dan Tuan sudah berangkat ke kantor sejak pagi sekali. Kalau Nyonya mau makan, hidangan makan siang sudah saya siapkan di meja makan, Nyonya. Tidak usah, aku sudah makan. Urus saja nanti tuanmu baik-baik ya. Iyanya, Sekarang dengar, besok pagi aku harus berangkat ke Jakarta. Kemudian langsung ke luar negeri. Jadi nanti malam aku tidak pulang. kenapa tidak tidur di rumahnya? Saya nginap di hotel. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Sini kamu, bantu aku. Tuan, Jangan ngomong apa-apa. Saya ingin kamu terima. Di kota kecil itu ada perhiasan emas dengan batu permata. Saya ingin melihat kamu memakainya malam ini. Saya ingin kamu mendampingi saya. Menggantikan Nyonya. Untuk pergi ke resepsi perkawinan teman saya. saya. Iya. Nyonya? Mama. Gimana, Mas? Awas dulu. Jangan nanti masih ketinggalan. Sekali, Mas. Mas, tuh. Buka kacamata. Kacamata. Tuan, saya lebih baik tidak ikut masuk, Tuan. Jangan panggil tuan. Panggil kakang atau mas. Atau apa saja. Papa. Papa. Oke. Iya. Tuan, saya tidak biasa dengan sepatu tinggi seperti ini. Saya takut nanti jatuh. Jadi bikin malu Tuan. Papa. Oke. Terima kasih,
Tom. Reno, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Pak, coba lihat tuh. Monggo, Pak. Silakan. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Hai, Ben. Hai, hai. Kurang ajar. Maaf, Pak. Maaf. Sembarangan, bajingan kamu. Halo, Firly. Selamat ya. Jakrik. Terpaksa kita pulang dulu, Lis. Ada catatan yang tertinggal. Mobil kita terhalang. Bagaimana sepatu saya, Tuan? Saya. Sudah, jangan ribut soal sepatu, nanti saya belikan pabriknya. Pak Satpam, sini. Tolong, Pak, mobilnya. Yang ini? Iya, mobil kita mau keluar. Aduh, kita harus cepat sampai di rumah, Lis. Mereka mau pulang. Kita harus lebih dulu sampai di rumah. Iya, Tuan. Papa. Iya, iya. Taksi! Jalan Pemuda, Pak. Dekat rumah Pak Abeng. Iya, cepat. Iya, Pak. Tuan basah. Nanti saya lap dengan air panas. Supaya tidak sakit. Jangan panggil Tuhan. Iya. Sabar, Mas. Pak. Sudah aman. Terima kasih. Wah, Pak Ahmad sudah pulang. Cepat sampai. Kita harus panjat pagar. Kemana? Surti kemana? Ada di dalam barangkalinya. Ya
sudah. Surti, Saya, Nyonya. kamu habis mandi? Iya, Nya. Malam-malam kok mandi? Sudah tahu kamu lagi sakit. Sudah ke dokter? Sudah, Nya, tadi sore. Bawa apa nih? Bawa parfum? Pakai minyak wangi ya? Tidak, Nya. Kamu pakai parfum Nyonya ya? Tidak, Nya. Kok wanginya sama tuh? Apa saya tidak boleh wangi, Nyonya? Sudah aman. Belum. Nyonya datang bersama temannya. Mau apa? Surti! Surti! Nanti kalau Tuan pulang, bilang malam ini Nyonya berangkat ke luar negeri. Baiknya. Oh ya, selama aku tidak ada, Nyonya Lis akan nginap di sini. Aduh, bikin runyam. Jadi jangan lupa, urus dan layani segala keperluan Tuan. Iya, Nya. Jadi ini kamarmu, Surti. Iya. Cukup bagus. Lis, yuk. Ada apa? Tidak apa-apanya. Tadi saya lihat tikus di kolong ranjang. Tikusnya besar. Betul, Nyonya. Besarnya. Aduh, apa nih? Ini bukan. Ini bener tikus. Aduh, masuk ke dalam. Aduh, aduh. Tikus. Edan. Perempuan macam apa itu? Pergi seenaknya begitu saja. Tidak pernah menghargai suami. Saya ini apa? Suami atau kambing? Bangsat. Seenaknya saja menempatkan perempuan serius itu di rumah saya. Mau mengontrol saya. Saya ini suami, saya ini laki-laki. Saya ini bukan robot. Tuhan. Pakaiannya basah. Basah. Lebih baik disalin dulu atau mandi. Nanti Tuhan sakit. Surti. Saya butuh seseorang yang bisa memperlakukan saya sebagai suami. Saya butuh seseorang yang bisa memperlakukan saya dengan penuh kelembutan. Mungkin karena sejak kecil saya terbiasa dengan hal-hal seperti itu. 10 saudara saya, perempuan semua. Saya yang terkecil, satu-satunya lelaki. Mereka semua memperlakukan saya dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang.
sekarang. Saya sudah terlalu lama tertekan. Dan saya tidak pernah bisa berontak. Saya benci. Benci. Tuan. Bapak. Bapak. Surti, Iya, Nya. siapkan sarapan paginya ya. Baiknya. Silahkan, Pak. Surti, Iya, Nya. tuanmu tidak pulang lagi. Kenapa? Saya tidak tahu, Nya. Sudah lebih dari 5 hari aku di rumah ini. Tuanmu tidak pernah pulang. Suami macam apa itu? Tuan mungkin sungkan pada Nyonya. Jadi merasa tidak enak untuk pulang. Aku bilang suami macam apa begitu. Pasti dia mulai nakal. Dia akan panggil seseorang untuk mengurus dan melayani dia. Bisa saja seorang perempuan panggilan. Tapi tidak. Halo. Halo. Orang gila. Ini, kerjakan. Ketuk saja, Ses. Suamiku bawa perempuan ke dalam kamar. Mudah-mudahan objekan lagi ah. Mami baru mau pulang kalau papimu sudah tidak rusuh. Mami tidur di rumahnya Tante Yani. Belum. Mungkin lusa Tante Yani baru pulang. Ke Tokyo. Ya jauh, Nak. Mami pasti pulang, ya? Bobo ya, Nak?
Aku pergoki tuanmu di hotel. Dia tidur sama perempuan. Dia tidak pernah pulang sama sekali selama aku tinggal di rumahmu. Telepon pun tidak. Bahkan supirnya ikut lenyap. Kantor Zainul juga tidak banyak membantu. Tidak tahu menahu di mana Zainul berada. Aku ikuti dia sampai ke kamar hotel. Dan benar saja, Zainul membukakan pintu. Lalu apa yang terjadi? Pintu ditutup dan dikunci. Aku tahu pasti Zainul mencium perempuan itu. Kau melihatnya? Siapapun akan memperkirakan begitu. Coba, untuk apa seorang perempuan mendatangi kamar hotel seorang lelaki jika tidak punya maksud untuk berbuat maksiat? Iya kan? Jika benar aku hajar dia. Sudah pasti benar, Yan. Aku sampai gemetar berada di depan pintu. Ada suara mendesah, suara nafas terengah-engah. Entah apa lagi. Ada suara ranjang. Ya, aku mendengar suara ranjang berdenyit. Harusnya aku ketuk pintunya dan masuk ke dalam. Lalu menangkap basah mereka ketika sedang bergumul di atas ranjang. Tapi tidak. Aku tidak lakukan itu. Aku bukan istrinya. Selamat siang, Bu. Ada keperluan apa, Bu? Yona mana? Ada 2 gambar. Ya. Ada tampak samping, Mm-mm. lantai 1 luasnya 1.500. Sini kamu. Sini. Kamu berada di kamar hotel bersama suamiku. Ngaku. Iya, Bu. Betul, Bu. Tapi... Bu, Sini. Mana tuanmu? saya tidak tahu. Bajingan kamu. Bajingan. Yang Aku paling tidak suka dikhianati. Aku bunuh kau. kau gila kamu. Jangan main-main dengan bulldozer, ini berbahaya. Aku memang ingin membunuhmu. Kamu telah melakukan satu hal yang sangat dibenci orang-orang. Kau tiduri sekretarisku di hotel, binatang. Kamu jangan percaya dengan laporan palsu itu. Saya tidak pernah mengkhianati kamu. Saya sudah membahas persoalan bisnis. Yona membantu saya itu sebabnya dia ada di hotel. Aku tidak percaya. Terserah kamu percaya atau tidak, tapi kamu jangan ngomong saya. Kenapa kamu tidak pernah pulang selama aku pergi? Buat apa? Kamu kan sudah menempatkan list di rumah. Oh, kamu takut dikontrol. Ya, kamu pikir saya pernah tinggal serumah dengan perempuan genit seperti dia? Hah? Cici saya, tahu? Dia temanku. Setan dengan teman kamu. Bunuh kau binatang. Jangan main-main, ya. Mampus kau. Dan temanmu itu perempuan setan. Jangan ngomong sembarangan. Dia berpihak padaku untuk menyelidikimu, tahu? Menyelidiki apa? Bajingan. Yang Mampus kau. Mampus. Lagi-lagi kurang ajar. Jani, Mata keranjang. Hidung kelang dasar. gila kamu. Yang bahaya. Hai kau. Jani, Jani. Rasain kau. Aku jijik melihat keakrabanmu terhadap Lis. Apa begitu itu namanya persahabatan? Ngomong kosong. Kalian berdua perempuan sakit jiwa. Jangan menghina aku bilang. Aku sudah sangat benci padamu. Aku juga sudah sangat benci sama kamu. Jangan main-main. Aku serius. Jangan sampai aku memukulmu. Coba kalau kamu berani. Persahabatan apa? Persahabatan tai. Zainal! Aku benci lihat mukamu.
Saya juga muak melihat mukamu. 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 Aku bisa lempar gelas ini ke mukamu. Saya juga bisa. Jangan. Aku tidak ingin ribut di depan pembantu. Kamu yang bikin ribut. Pokoknya aku tidak ingin kau tidur di kamarku. Siapa yang mau tidur dengan seekor banteng? Urus tuanmu. Ya, Ada apa, Surti? Tuan pergi. Biar. Mas, Mas. Jalan. Aku di Geraha Santika. Aku pisah, Yan. Surti? Kamu sudah tidur? Belum ya? Kalau begitu tolong pijit aku ya. Iyanya. Badanku rasanya kurang enak. Masuk anginnya. Sebaiknya dikerok saja punggungnya. Aduh. Semarang kali ini banjir.
Nyonya, Yani, maafkan saya, Nya. Yani. Jadi, setiap malam bajingan ini menyuruh di ketiakku. Jawab, Surti. Jawab! Sudah berapa lama sandiwara murahan ini kamu lakukan? Hah? Jawab! Apa yang mesti aku lakukan terhadap dirimu, Surti? Kau telah menghancurkan kepercayaanku selama ini. Kau rusak hidupku dengan cara seperti ini. Kau hianati ketulusanku sebagai majikan yang membayarmu bukan cuma dengan uang, tapi dengan kebaikan dan keikhlasan yang membayar kamu dengan persamaan harkat hidupku. Yani, jangan salahkan Surti. Kamu yang memojokkan saya dan dia dalam suatu keadaan yang tidak mungkin bisa kami hindari. Dia merawat saya, mengurus saya, melayani saya. Bukan hanya dengan tenaganya sebagai pembantu, tapi juga dengan hatinya. Dia mengasihani saya lebih daripada dia mengasihani dirinya sendiri. Apapun yang terjadi saat ini, saya tidak akan malu mengakui pada siapapun juga, termasuk kamu. Saya mencintai dia. Tidak, Tuan. Jangan. Saya tak sanggup menerimanya. Saya ini apa? Saya hanya sesuatu yang tak mungkin dapat menimbulkan kesan lain yang berharga dari kebaikan dan ketulusan hati Tuan dan Nyonya. Percayalah pada saya, Nyonya. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan tak lebih dari suatu kewajiban. Saya mohon pada Nyonya, jangan pojokkan Tuhan dalam suatu kesalahan. Saya yang salah, Nyonya. Maafkan saya. Apa yang harus aku perbuat terhadap dirimu, Surti? Usir saya, Nyonya. Pulangkan saya ke kampung. Tidak, Surti. Tidak ada seorang pun yang boleh mengusir kamu dari rumah ini. Surti, saya akan membawa kamu pergi dari sini. Saya akan mengasihi kamu lebih daripada seorang majikan. Saya akan melamar kamu, saya akan mengawini kamu, saya akan memperistri kamu. Di dalam kotak ini berisi pakaian dan perhiasan yang pernah diberikan Tuhan kepada saya. Saya tak berhak bawa, sebab semuanya ini milik Nyonya sebagai istrinya. Maafkan saya, Nyonya. Saya permisi untuk pulang. Tuhan. Tuhan bukan seorang petani. Surti. Surti. Akhirnya sampai di sini.
Aku putus dan ingin pergi, walau sebenarnya berat di hati. Tinggalkan semua yang pernah ku punya dan ku miliki. Sebelum pergi darimu,